akhir. Itu satu. Yang kedua, kata Rasulullah, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu berkata yang mana perkataan kamu itu bisa membuat kamu menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah putus asa kalian, putus asa kamu dari apa yang orang lain punya. Maksudnya, yang pertama, ini tiga hal yang harus kita jaga. Yang pertama, ketika kita sholat, anggaplah sholat kita adalah sholat yang terakhir. Jadi sholatnya benar-benar baik secara syariat, baik secara gerakan, bacaan, syarat, rukun, kita benerin itu. Kalau belum benar ya kita belajar, kita berusaha untuk benar, maupun dari segi kehusuannya, dari segi batiniyahnya, dari segi penghayatannya. Bagaimana ketika kita sholat, kita anggap sholat kita itu yang terakhir, rasanya gimana tuh? Pokoknya seolah-olah itu sholat, kita udah nggak sholat lagi, itu udah sholat yang terakhir, nyawa kita pengen dicabut. Berarti kan harus khusyuk itu, harus meresapi benar-benar, gerakannya harus benar, bacaannya juga harus lengkap, seperti itu. Itu kata Nabi. Jadi kalau sholat kita benar, insya Allah kehidupan kita juga baik. Sebab kata Rasulullah, fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika seseorang sholatnya baik, maka dia akan sukses dunia akhirat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi, barang siapa yang sholatnya jelek, gerakannya jelek, bacaannya jelek, khusyuknya kurang khusyuk, terus lagi males-malesan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Ini berat. Janganlah kalian berbicara yang mana pembicaraan kalian nanti akan membuat kalian menyesal. Tuh. Makanya kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah-marah, udah diem aja, jangan ngomong. Kalau ngomong, takutnya yang kita ucapkan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan logika lagi. Ntar udah selesainya dah, nyesel. Ya Allah, apa tadi gue ngomong begitu ya? Ujung-ujungannya minta maaf. Kalau dimaafin, kalau enggak gimana? Gitu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan, itu kan, gibah itu salah satunya gibah itu ya, berkata itu gibah atau perbuatan berkata jelek itu, menyakiti perasaan orang lain itu lebih berat daripada berzina. Berzina, kata Nabi, kalau kita tobat kepada Allah, insya Allah diampuni. Tapi kalau kita gibah, fitnah, meledek orang, orangnya baper, orangnya kecewa, maka Allah tidak akan memaafkannya sebelum orang yang kita hina, kita caci, kita fitnah, kita gibah itu memaafkan kita. Berat. Makanya kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang ada pada lidahnya. Yang berikutnya, wajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Genggamlah putus asa kalian. Maksudnya umpetin itu putus asa kalian dari apa yang orang punya. Maksudnya jangan iri, jangan dengki. Kalau orang punya mobil, wah kita kesel bawaannya, itu orang udah kayak mobilnya hilang kayak gitu. Seolah-olah kita tidak senang kalau saudara kita dikasih nikmat oleh Allah. Seolah-olah kita tidak terima kalau nasib kita lebih buruk daripada orang lain. Itu kita umpetin itu. Jangan sekali-kali kita keluarkan rasa putus asa kita terhadap takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Wah, dia mah enak gajinya, UMR saya mah cuman segini, ya Allah, gitu kan. Mudah-mudahan
bangkrut kayak dia misalkan begitu. Itu nggak boleh. Bolehkah kita iri terhadap perbuatan orang lain? Tergantung. Kalau irinya untuk menjatuhkan, irinya untuk difitnah, digibah, nggak boleh. Tapi kalau irinya untuk motivasi, untuk kita berbuat yang lebih baik, nggak apa-apa. Kita iri kepada orang, tapi kita nggak jelekin dia, kita nggak menjatuhkan dia, kita malah menjadikan dia sebagai contoh untuk kita lebih baik. Itu dibolehkan oleh agama Islam. Contoh, wah, Wan Fajar sholatnya rajin banget ya, subuhnya, saya malas banget, saya pengen kayak dia, ya Allah bagaimana caranya ini ya, kita minta tips kepada dia. Itu boleh, iri seperti itu boleh. Wah, Bang Adul usahanya sukses, gimana ini saya pengen usaha supaya usaha saya sukses, gimana caranya ya, konsultasi sama dia. Boleh iri dalam hal begitu, asalkan irinya tidak menjatuhkan, tidak membenci, dan tidak menyalahkan takdir Allah. Jadi begitu. Itu 3 hal yang harus kita jaga. Nanti di lain kesempatan saya akan lebih panjang menjelaskannya. Sekarang kita melanjutkan tentang bab puasa. Tuh, kemarin ada ketentuannya tuh puasa. Ketentuannya, kalau orang hamil gimana, kalau orang menyusui gimana, kalau orang yang udah tua nggak kuat puasa gimana puasanya. Terus kalau dia berhubungan badan suami istri di siang hari bulan puasa, apa hukumannya? Itu kemarin sudah kita bahas. Itu ada di grup itu ya, ada di grup ringkasannya di grup WhatsApp. Sekarang kita lanjutkan yang membatalkan puasa. Kemarin udah ya, membatalkan udah. Sekarang yang makruh, sesuatu yang makruh dilakukan ketika kita berpuasa. Apa saja nih? Apa sih makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Haram nggak? Enggak haram. Batal nggak puasanya? Kagak. Tapi kalau bisa jangan dilakukan. Sesuatu yang makruh emang nggak haram, emang nggak dosa, tapi bisa berpotensi melakukan dosa. Gara-gara kita berbuat hal yang makruh, bisa jadi kita melaksanakan yang haram. Itu hal yang makruh itu dilarang atau tidak disarankan oleh ulama karena bisa berpotensi melakukan sesuatu yang dilarang, seperti itu ya. Apa saja ketika kita puasa, hal-hal yang makruh untuk kita lakukan? Yang pertama hal yang makruh kita lakukan adalah berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor itu makruh. Kalau bisa jangan. Malah beberapa ulama mengharamkan. Artinya jangan ketika puasa jaga lisan kita. Bahkan Nabi dan para sahabatnya itu kalau puasa lebih banyak zikir, lebih banyak membaca Al-Quran dibanding berbicara. Takutnya keceplosan, ya Wan, takutnya keceplosan. Kalau kita keceplosan, gibah, ngomongin orang, bohong dan lain sebagainya, bisa menghanguskan dan menggugurkan pahala puasa kita. Kita cuma nahan lapar sama haus doang, pahalanya kagak dapet. Nah, itu makanya masuk kategori sesuatu yang dimakruhkan. Jaga lisan kita ketika kita berpuasa, khususnya puasa Ramadan, saum Ramadan. Yang kedua, hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah berdusta atau berbohong, gitu kan. Bahkan ada beberapa ulama mengharamkan juga sama. Sebetulnya makruh di sini itu bukan berarti boleh dilakukan. Untuk 2 hal tadi ya, gitu. Berkata-kata kotor, terus yang kedua berdusta, berbohong, itu bukan berarti dibolehkan, tapi harus dihindarkan, maksudnya itu. Intinya yang pertama dan yang kedua itu adalah
berkata-kata kotor, gibah dan lain sebagainya. Gitu. Jangan sampai kita lakukan ketika kita puasa Ramadan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita udah ngelakuin, kita lagi puasa, nggak sengaja keceplosan ngomongin orang, gitu. Wan Fajar kita omongin aja, gitu kan. Bagaimana ketika kita sadar? Apakah udah kita batalin aja itu puasa? Udah batalin aja, puasa percuma, kagak dapat pahala. Begitu? Enggak juga. Gitu. Segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, ya Allah, ampunin dosaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan istighfarnya kita kepada Allah, mengakui kesalahan kita, pahala puasa kita yang tadinya digugurkan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmatin. Jadi diberi rahmat gara-gara kita istighfar, nyesel. Mudah-mudahan ya walaupun kagak 100% dapatnya pahala, minimal dah dapat, gitu ya. Jadi kalau udah kita gibah nih, terus kita sadar, istighfar, jangan dibatalin puasanya, ya kan? Jangan dibatalin. Itu salah kaprah kalau dibatalin. Udah daripada puasa ngomongin orang mulu, mendingan gue batal. Salah begitu, salah. Kalau begitu udah dosanya 2 kali, dosa gibah juga dosa ninggalin puasa. Nah kalau kita dosa gibah doang kan mendingan, bukan mendingan sih, artinya daripada 2 mendingan 1. Udah gitu kita istighfar, mudah-mudahan Allah hapus itu dosa kita. Yang ketiga, yang makruh, hal yang makruh yang harus kita tinggalkan ketika kita puasa, kalau bisa jangan dilakukan, adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu enggak batal menurut mazhab Syafi'i, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena berpotensi bisa membatalkan puasa, takutnya ketelan. Kalau nyampe ketelan batal. Tapi kalau cuma di lidah terus dilepein, enggak batal. Makanya ini biasanya terjadi sama istri kita ini, sama ibu-ibu. Namanya masak, takut keasinan. Iya, mesep, tukang masak. Iya benar. Iya. Berarti ibu-ibu sama chef. Iya. Ibu-ibu chef juga, gitu kan? Ya, jadi nggak apa-apa cicipin, tapi kalau bisa, kalau emang udah tahu setelannya, misalkan setiap hari ya kan udah masak nasi goreng, udah tahu setelannya, yang nggak usah dicobain kalau udah yakin. Tapi kalau belum yakin, cobain. Tapi cukup sampai di lidah, lepein langsung, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Makanya ulama mazhab Syafi'i mengkategorikannya sebagai hal yang makruh karena takutnya nanti ketelan. Seperti itu ya. Itu ketiga. Yang keempat, nah ini. Yang keempat, bermesraan, berciuman, bersenda gurau dengan istri. Ini makruh. Batal nggak? Kagak, nggak batal. Misalkan kita nyolek, kita senderan, nggak batal selama tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi makruh kalau bisa aja jangan. Takutnya apa? Takutnya keterusan masuk kamar, bahaya dah gitu. Makanya mendingan jangan. Udah dah, kalau tidur siang misah aja, Wan. Kalau lagi puasa ya jangan di sekasur, jangan. Ente di ruang tamu aja lah. Ente di ruang tamu, istri ente kamar, nggak apa-apa. Takutnya keterusan seperti itu. Jadi makruh, nggak batal. Kita pegangan tangan sama istri nggak batal. Sampai mencium pun tidak batal. Itu kecuali berhubungan suami istri baru batal. Tapi makruh. Kalau bisa jangan dilakukan. Yang berikutnya, yang kelima, nah ini bagi bujangan. Biasanya bagi bujangan ini membayangkan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, gitu ya.
Ya, membayangkan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Ya termasuk nonton itu. Di HP suka ngeliat-ngeliat yang begitu-begitu. Nah, itu makruh. Kalau bisa jangan. Gitu. Dalam bab puasa ya, dalam bab puasa ini makruh. Tapi dalam bukan bab puasa bisa jadi haram. Yang lihat gituan kan haram, nggak boleh. Tapi dalam bab puasa, maksudnya makruh di sini puasanya nggak batal. Tapi kalau bisa aja jangan. Itu harus dihindari karena apa? Bisa berpotensi membatalkan puasa. Kalau sampai keluar, sampai keluar mani batal. Karena apa? Keluarnya itu disengaja karena dibayangin dulu. Kecuali keluarnya nggak sengaja, spontan. Nah itu baru nggak batal. Tapi kalau keluarnya dibayangin dulu, dibayangin lagi, ya itu berarti memang udah niat. Gitu. Jadi daripada ngelamunin yang begitu-gitu, mendingan baca Quran, ya atau baca-baca yang lain, berita atau apalah yang bermanfaat, atau ngeliat tausiah dan lain sebagainya, daripada bayangin yang seperti itu. Itu yang keberapa, Bang Bian? Kelima. Itu yang kelima. Yang keenam, nah ini. Yang keenam, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ketika kita berpuasa itu makruh. Gitu. Berkumur-kumur. Jadi kadang-kadang kan kita mulut terasa kering, pulang kerja kumur-kumur gitu ya, biar mulut basahan dikit. Gitu. Itu nggak batal selama tidak ketelen, tapi makruh, takutnya ada aja dikit yang ketelen batal. Makanya banyak ulama yang berpendapat ketika kita puasa wudunya itu nggak usah kumur-kumur, karena kan kumur-kumur itu sunnah dalam wudu sunnah. Daripada kita melaksanakan sunnah lalu membatalkan puasa, mendingan kita tidak melakukannya. Bukan berarti nggak boleh ngelaksanain sunnah, boleh, cuman bisa nggak ngejaga supaya itu air nggak ketelen, termasuk memasukkan air ke dalam hidung. Kan kumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung terus mencuci telinga itu sunnah, bukan wajib kalau dalam berwudu. Jadi kalau kita merasa khawatir, takutnya kalau kita berkumur itu nanti bisa ketelen, mendingan jangan kumur-kumur. Gitu ya. Itu yang keberapa? 6. Yang ketujuh, menggosok gigi atau bersiwak. Sama, bersiwak itu juga kan sunnah. Tapi kalau lagi puasa itu menjadi hal yang makruh. Takutnya ketelen, sama. Kita gosok gigi juga takutnya nanti ketelen, bekas-bekas kekumurannya itu. Makanya kalau lagi puasa, kalau bisa gosok giginya habis sahur, sebelum subuh, sebelum azan subuh. Takutnya apa? Kalau misalkan pagi-pagi bangun tidur pagi, habis subuh kita tidur lagi, misalkan mau kerja pagi kita gosok gigi ketelen, puasanya batal. Gitu. Tapi kalau gosok gigi terus sampai nggak ketelen, nggak batal. Gitu. Gitu. Termasuk bersiwak seperti itu ya. Jadi gosok gigi, bersiwak di waktu berpuasa itu adalah hal yang makruh. Yang berikutnya 8, berbekam dan suntik. Nah, jadi berbekam itu juga sama, sunnah juga, sunnah Nabi itu. Nabi pernah melakukan bekam, tapi pada saat puasa kalau bisa jangan. Kenapa dah? Kenapa kalau bisa jangan? Karena takutnya lemes. Karena orang kalau habis dibekam biasanya lemes, ya Bang Pian, lemes. Wah lemes, tahu-tahu minum, lemes tahu-tahu minum teh manis gitu kan.
Sama nih yang sejenis dengan bekam, misalkan donor darah. Nah itu, donor darah itu boleh nggak kalau puasa? Kita puasa, terus donor darah. Wan, ente kan sering donor darah, Wan. Nih kita lagi puasa, donor darah batal nggak? Nggak batal, tapi makruh. Takutnya lemes nanti batal. Apalagi donor darah, lebih lemes lagi. Biasanya kan kalau orang habis donor darah kasih apa, Wan? Susu, apa? Kacang hijau sama susu, gitu kan. Makanya kalau puasa berabe itu. Oh iya, kalau bekam kan darahnya nggak terlalu banyak. Kalau donor darah kan banyak. Apalagi ente seember mungkin ya. Jadi begitu. Bekam, donor darah, suntik, termasuk suntik. Misalkan kita lagi puasa, terus disuntik nih sama dokter, itu makruh. Gitu. Karena bisa jadi mempengaruhi tubuh gitu, bisa jadi lemes, bisa jadi apa dan lain sebagainya. Termasuk sama tetes mata itu nggak batal. Jadi kita netesin mata nih pakai apa, insto, itu nggak batal, karena sesuatu yang masuk itu bukan lewat lubang hidung, telinga, dan tenggorokan. Yang batal itu masuk telinga, masuk hidung, masuk tenggorokan, masuk kubul, masuk dubur. Kalau mata enggak gitu. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan gitu. Tapi kalau terpaksa mata kelilipan sebagainya untuk mengobati nggak apa-apa. Seperti itu. Yang berikutnya, tidur terlalu lama. Nah ini makruh. Mentang-mentang puasa, lagi nggak ada kerjaan, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur, nget HP, bangun, tidur, nget HP, begitu terus. Itu makruh. Kenapa makruh? Takutnya meninggalkan sholat. Takutnya johor bablas, asar bablas, tahu-tahu langsung maghrib. Kalau sadar maghrib, kalau sadar udah dalam kubur, gimana? Tapi dia matinya dalam keadaan puasa, Wan. Tapi niatnya udah jelek. Niatnya puasanya pengen tidur aja gitu kan. Nah itu nggak bagus. Kalau bisa isi puasa kita dengan sesuatu yang bermanfaat gitu, dengan baca Quran, ibadah, atau ngapain kek yang bermanfaat, kerja kek, atau ngapain lah yang bermanfaat dalam kebaikan. Yang berikutnya, berendam berlama-lama di dalam air gitu, termasuk berenang tuh, berendam berlama-lama di dalam air. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, bisa masuk hidung, bisa masuk telinga, bisa masuk mulut, bahkan bisa masuk lubang belakang kita, dubur. Kalau itu terjadi, batal puasa kita. Kan kita sering itu kan, kalau kita renang masuk ke kuping kan gitu, atau masuk ke hidung, atau masuk ke tenggorokan gitu, batal. Apalagi di kolam renang banyak campur sama perempuan seperti itu, itu udah tambah parah gitu kan. Makanya jangan main ke kolam renang, Wan, kalau misalkan lagi puasa gitu. Atau berendam di kolam rumah gitu, jangan. Cukup kalau kita mandi ya mandi, udah, jangan lama-lama seperti itu. Ya mungkin itu saja sesuatu atau hal-hal yang makruh ketika kita melaksanakan puasa, yang makruh dilakukan ketika kita puasa. Ada pertanyaan? Wan, ada pertanyaan? Apa tuh nomor 5? Iya, kenapa? Kenapa? Ya istighfar.
Udah jangan dilihat lagi, astagfirullahaladzim, udah. Ya kan udah ngelihat, udah tundukin. Ya semakin banyak istighfarnya berarti semakin banyak, Bang. Kalau bisa kita berusaha jangan dilihat, tapi kalau seandainya terlihat buru-buru istighfar. Mudah-mudahan pahala puasa kita kagak rontok, kagak gugur begitu. Gitu. Tapi kalau kita pelototin aja ya itu dosa. Udah sekali aja rezeki udah langsung gitu. Udah jangan abis enteng lihat jangan dihayatin, ntar dibayangin aja lagi sambil intinya buru-buru istighfar. Buru-buru istighfar, ente fokus ke paket ente. Alamat mana ya? Udah jangan fokus ke situ. Fokusnya ke paket aja lah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pas jam 10 lewat, kita tutup saja dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa hadir lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga, anak istri kita, orang lain bisa kita ajarkan, dan mudah-mudahan segala apa yang menjadi hajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah juga untuk acara kita Sabtu besok. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli asy-syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.